Pemirsa, kebijakan kenaikan BI Rate yang sudah diambil oleh Bank Indonesia bukanlah tanpa sebab. Kebijakan tersebut juga diambil oleh maksud kami banyak negara pada saat ini. Bank Sentral Amerika atau The Fed menjadi acuan utama banyak negara menaikkan suku bunga acuan. Keputusan dari The Fed yang juga menaikkan suku bunga inilah yang kemudian diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia sebagai upaya mendinginkan ekonomi. Guru Besar FEB UB, Profesor Setio Triwahyudi menilai kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Sentral Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan tidaklah tunggal. Hal ini mengacu pada negara lain terutama Bank Sentral Amerika yang juga sudah membuat kebijakan yang sama. Kenaikan tersebut kemudian diikuti oleh bank sentral di banyak negara sebagai upaya untuk mendinginkan ekonomi yang memanas. Jurus ini menjadi salah satu yang sering digunakan terutama untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di Amerika itu trennya juga sama ya. Amerika juga menaikkan ya suku bunga acuannya ya. Sehingga negara-negara kecil, negara berkembang ya, negara di dunia ketiga apalagi ya tentunya ini harus mengikuti kebijakan dari luar negeri. Jika kita kemudian mempertahankan suku bunga acuan kita di angka yang sama sementara tren suku bunga acuan dunia dalam hal ini adalah di negara-negara maju itu sudah meningkat, ya tentunya aliran modal itu akan tidak menarik lagi ya untuk masuk ke negara-negara seperti Indonesia ya. Sehingga persaingan suku bunga itu tentunya nanti menjadi dasar. Nah, kalau kita mengacu kepada apa namanya secara teori mengenai bagaimana kebijakan suku bunga bisa bisa meningkatkan inflasi, sebenarnya inflasi itu kan tujuan akhir ya. Kebijakan suku bunga BI rate itu sebetulnya melalui apa namanya kebijakan intermediate ya sampai dengan sasaran akhir ya. Intermediate-nya itu ya kredit tadi ya, kredit pasar uang antar bank ya. Itu adalah sasaran apa antaranya. Sasaran akhir adalah nanti ke inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan sebagainya. Itu tujuan akhir. Kebijakan ini pada tahap selanjutnya akan berujung pada pengendalian inflasi. Sebagaimana diketahui sejak awal tahun 2024, inflasi bulanan di Indonesia terus terjadi hingga saat ini akibat dari krisis pangan dan juga adanya hari raya keagamaan.